Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak buat jamaah dari Bandung. Tepuk tangan dulu dong jamaah dari Bandung. Dan juga jamaah dari Ambon. Wih, Masya Allah. Sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, ya kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang angin puting beliung hancurkan rumah warga. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Bikin rumah terbang-terbangan, itu kayak di film-film Mas Fadli, untung aja saya tidak dibawa angin ya Pak Ustadz. Iya jangan ya, dong Bu, jangan kebawa angin. Tapi emang bener ya yang namanya angin itu ada yang namanya kayak angin puting beliung. Seperti yang kita lihat di TV, ada angin yang muter-muter besar, semua keangkat, mobil keangkat, rumah keangkat. Ini kenyataan. Ibu namanya siapa? Ya, nama saya Ibu Sobda Lisa Holet, dari Majelis Ta'lim An-Nur, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah. Wah, tepuk tangan dong, Masya Allah. Tinggal RT dan RW-nya aja nggak disebutin. Iya, Kita kalau RT RW disebutin kita kirim surat. Ibu makasih banyak Ibu ya. Masya Allah boleh duduk lagi Ibu. Tepuk tangan dong. Makasih banyak udah jauh-jauh dari Ambon dan datang ke sini katanya 4 hari 4 malam. Masya Allah. Coba nih pelajaran buat semuanya. Masya Allah tabarakallah. Menonton menjadi jamaah Islam itu indah itu gratis ya, nggak ada pembayaran. Cuma usahanya ke sini yang luar biasa ya. Bukan berarti 4 hari juga dibayarin. Jamaah. Angin itu antara nikmat atau azab. Apapun yang terjadi, mohon izin tanpa menggurui, tidak boleh mencela angin. Wah, angin, enggak boleh. Karena angin itu datang bersama hujan. Dan hujan itu bawa berkah. Berarti angin pun ada berkah. Maka kita tidak boleh mencela angin. Karena angin dan waktu dan semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Berarti ketika kita mencela angin, sama saja kita mencela siapa yang menciptakan. Dan ketahuilah angin itu hanya sebagai hamba. Dan ingat, kita jangan pernah mencela. Karena cuma diperintahkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi akan cuaca, akan keadaan atau fenomena. Tetap kita menyikapi dengan sabar dan bentuk ketaatan. Sebagai ujian peningkatan keimanan. Bukan malah membuat kita nauzubillah menghujat sampai mencela. Nah itu bahaya. Iya, angin sama juga kayak hujan. Iya. Ada ibu-ibu, ada hujan komplain. Ya hujan jemuran gak kering, gak boleh. Itu berkah. Apakah ibu marah kalau datang berkah? Enggak dong, gak boleh Pasti harusnya. dibawa pulang kan berkat. Oh berkat, kalau itu beda lagi, pakai T. Iya, iya. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Disayang gak sama Allah? Harus yakin ya Bu ya. Kita harus yakin kalau kita disayang sama Allah. Cuma kadang-kadang banyak orang kurang peka. Ngerasa dirinya aduh kok Allah kok ngasih saya kok kayaknya cobaan terus. Ujian terus, kayaknya Allah nggak sayang sama saya. Wah keluar kata-kata yang nggak pantas. Nauzubillah summa nauzubillah. Benar apa benar? Suka dengar orang yang begitu ngeluh-ngeluh ya Bu ya? Sebenarnya Allah itu udah banyak banget ngasih kebaikan sama kita. Salah satu tadi yang Ustadz bilang, angin Bu. Udara nih, gratis. Nggak bayar kita sedot. Coba kalau di rumah sakit, 1 tabung berapa? Bener ya Bu ya? Ini Masya Allah. Nah ini hari ini nih kita coba mengingatkan diri kita juga ya buat juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Tema yang diangkat hari ini adalah list kebaikan Allah yang sering kita abaikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang kita coba lanjut lagi ya sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang seorang pria bangunkan temannya untuk sholat tahajud. Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Wah, Masya Allah. Kalau tahajud begitu ya hebat ya Bib ya. Kalau di sini cuma sahur doang. Sahur.
sahur. Brang. Itu Iya. kayaknya lagi umroh itu. Lagi umroh, di Masya hotel Allah. itu. Wah, luar biasa ya. Tapi begitu ya, kita nih harus benar-benar sadar kalau Allah itu maha baik dan sangat baik kepada kita. Benar ya Beb ya? Ini Masya Allah. Karena kita nih sebagai manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya lalai. Suka lalai dalam apa? Yang pertama, nggak usah jauh-jauh dulu deh. Yang 5 waktu, benar apa benar? Lalai ibadah. Padahal sebenarnya kalau mau jujur nih, waktunya sholat itu Allah tuh udah kasih signal-signal sama kita. Ada perasaan-perasaannya, udah azan nih harusnya sholat nih. Iya. Ntar dulu. Nah ini mau izin penjelasannya Habib, Baik. guru kita. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang kasih sayang Allah arhamu bil ibad. Allah ini sangat sayang terhadap hambanya. Hadis disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu beliau pernah mengatakan Allah itu ingin menyerahkan karena dilihat Nabi ini sangat sayang terhadap hambanya. Maka kata Allah berkata kepada aku serahkan perkara umat terhadapmu. Apa kata Rasulullah? Ya Allah tidak wahai Allah. Engkau ini yang sangat lebih sayang dan rahmat terhadap hambanya. Di antaranya kalau Allah mau hancurkan kita dengan lalainya kita sholat, lalainya ibadah, lalainya berdoa, mungkin sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, masih kita diberi tempo, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada sinyal-sinyal, misalnya makanya kalau di rumah misalnya malam-malam kletek jam 2 malam bangun kita, jin itu, bukan jin. Bilangnya jangan jin, jangan setan. Bilangnya malaikat bangunin kita buat sholat tahajud. Jadi husnudzon seperti itu. Jadi jangan jin, jadi anak-anak kita ikut takut. Ya, anak-anak kita jadi setiap bunyi kletek. Wah itu dibilang bukannya itu setan tuh. Jadi bikin kita takut, tidak. Masuk saja kamar mandi, berwudu dan lakukan sholat tahajud. Lihat sinyal atau signal yang Allah Subhanahu wa taala berikan dilakukan oleh Nabi. Nabi itu lagi bersama Sayyidatuna Aisyah dalam satu tempat tidur. Signalnya apa? Masuk waktu. Seperti Mas Fadi bilang azan. Ketika masuk waktu langsung Nabi ke birkah, ke kolam, ke kamar mandi untuk berwudu. Kata Sayyidatuna Aisyah, seakan-akan beliau tidak kenal kepada aku tidak kenal kepada dia. Kenapa? Sudah masuk waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi memang harus begitu ya Beb ya. Kadang-kadang nih kita ini diberi kasih signal masih nggak sadar aja. Harusnya kitanya lebih peka nih terhadap signal-signal yang Allah itu kasih. makanya apa bedanya ngantuk sama tidur? Apa tuh Beb? Kalau tidur la yasma wa la yafham. Tidur itu nggak dengar nggak paham. Betul. Tapi kalau ngantuk nggak dengar nggak paham-paham. Oh dengar gak paham. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Kita lanjut lagi nih jamaah. Allah tuh baik, sayang banget sama kita. Bahkan kita nih yang sering lupa sama Allah. Contohnya apa ya? Kadang nih kita nih sebagai manusia nih yang tempatnya lalai ini suka lupa ya berbuat atau mungkin beribadah kepada Allah. Betul apa betul? Tapi Allah tetap ngasih rezeki gak sama ibu? Tetap ngasih. Ya, tapi ada aja orang ya, udah dia gak ibadah, tetap dikasih rezeki, ngeluh, katanya Allah gak adil. Nah, ini bagaimana dengan orang kayak gini nih? Coba kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya, Habib Nabil Al-Musawa. Fadhil Habib, tepuk tangan buat Habib Nabil Al-Musawa. Izin Sayyid Maulana Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tadi dikatakan orang bermaksiat ya kemudian Allah masih tetap memberikan rezeki sementara orang itu kemudian menganggap kok Allah nggak ngasih rezeki atau kurang. Jadi begini, hadirin hadirat anak-anakku sekalian yang saya cintai, tiap dosa yang kita lakukan itu ada akibat ya.
Dalam hadis ya sahih Nabi Muhammad SAW menyebutkan idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kalau ada seorang hamba itu berbuat satu dosa saja, itu dikasih titik hitam satu di hatinya. Fa in taba wastaghfara saqul alaih. Kalau dia segera taubat lalu beristighfar, minta ampun sama Allah dengan sebenar-benarnya, maka langsung dihapus titik hitam itu. Fa in zada fazadat. Tapi kalau dia nambah lagi dosa yang lain, yang itu belum sempat istighfar, belum sempat taubat, maka ditambah lagi. Sehingga kemudian ada orang yang hatinya itu sudah tertutup dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda Rasul SAW, kalla bal, di dalam ayat Quran dikatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi sekali-kali tidak, tapi apa? Ron, apa yang mereka lakukan dari maksiat-maksiat, dari mungkarat-mungkarat, itu sudah menutupi hati mereka. Ya, nah maka yang namanya dosa hendaknya kita jauhi, kita tinggalkan, kita hindari. Tidak peduli apakah Allah kemudian memberi rizki apa enggak, yang penting dosa itu tinggalin dulu. Ya. Yang kedua, kalau kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti akan ditambah rizkinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita takwa sama Allah, maka akan ditambah diberikan jalan keluar dari berbagai masalah kita. Dan bukan hanya itu, diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa rezeki itu adalah keberkahan. Ada orang bib, ada orang kaya, tapi kok dia nggak beriman, bahkan musyrik. Ya banyak orang seperti itu. Ya, orang ngebom Palestina dan sebagainya itu orang-orang kaya gitu ya. Tapi sama Allah nggak diberikan kemiskinan dan sebagainya, kaya terus gitu. Tapi itu adalah cobaan dari Allah. Jadi Mas Fadli sekali lagi jangan pernah ngukur nikmat Allah tuh dengan banyaknya rezeki. Masya Allah, luar biasa. Allah kasih nikmat sehat. Ya Betul Allah, coba sekali. Bu operasi Bu kayak kemarin aja ratusan juta. Ya kan sehat, Masya Allah, mahal nilainya ya Bib ya. Persis. Yang ngerasain operasi juga. Ya Bib, makasih banyak. Habib Berkali-kali. Nabil, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Nabil Musawa. Jamaah, yang namanya kebiasaan atau mungkin kebaikan harus dibiasakan. Bener ya Ustadz ya? Sangat harus dibiasakan supaya terbiasa dan gak berat ngelakuinnya akhirnya. Ya, inilah yang dilakukan oleh CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah, sebelah sini ya jamaah ya. Ayo semuanya sama-sama kita harus cepat-cepat dari sekarang ini membiasakan kebaikan. Supaya segala kebaikan yang kita lakukan ini terasa ringan semuanya. Ayo salah satunya dengan tadi berdonasi. Ya buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita pagi hari ini. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah!